Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya agar kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Saya Sahira Agustina dengan NIM 0704213103 dari kelas Biologi 4 dengan stampu 2021, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Biodiversitas Taksonomi Hewan Vertebrata yang langsung diampu oleh Ibu Syukria MSc. Kepada Ibu Syukria MSc, saya ucapkan terima kasih karena telah membimbing kami dalam mata kuliah ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas materi yang pertama. Nah, apa itu biodiversitas? Biodiversitas berasal dari kata biological diversity atau biasa diartikan sebagai keanekaragaman hayati. Biodiversitas sendiri adalah keseluruhan variasi biotik di dalam biosfer dari tingkatan genetik hingga ekosistem. Biodiversitas adalah seluruh kehidupan di bumi yang termasuk ada di dalamnya itu ada tumbuhan, hewan, jamur, dan mikroorganisme, termasuk keanekaragaman genetik yang dikandungnya dan keanekaragaman ekosistem yang dibentuknya. Keanekaragaman hayati juga merupakan satu kesatuan dari bermacam keanekaragaman hidup yang ditinjau dari keanekaragaman jenis, keanekaragaman genetik, dan keanekaragaman ekosistem. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa biodiversitas adalah seluruh kehidupan di bumi yang termasuk di dalamnya itu ada tumbuhan, hewan, jamur, dan mikroorganisme. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biodiversitas dan taksonomi hewan vertebrata. Hewan vertebrata merupakan subfilum dari Chordata, mencakup semua hewan yang memiliki tulang belakang, dan hewan vertebrata memiliki beberapa jenis-jenis jaringan termasuk jaringan ikat yang berfungsi sebagai menghubungkan jaringan lain, membungkus organ, dan mengisi rongga, terdiri atas matriks dan sel-sel penyusunnya. Selanjutnya, ada jaringan otot yang berfungsi untuk sebagai alat gerak aktif melalui kontraksinya. Yang ketiga, ada jaringan syaraf. Fungsinya sebagai mengatur bagaimana aktivitas otot. Syaraf sendiri sangat peka terhadap keadaan sekitarnya, sehingga mengendalikan otot hewan untuk bergerak. Selain itu, vertebrata juga memiliki tengkorak untuk melindungi otak mereka, karena mempunyai kranium. Karena hewan vertebrata memiliki kranium, maka hewan vertebrata disebut juga dengan kraniata. Notochord yaitu tangkai pendukung di bagian dorsal, tepatnya di bawah susunan saraf. Tubuh hewan vertebrata dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada caput atau kepala, kedua ada trunkus atau badan, yang ketiga cauda atau ekor. Hewan vertebrata diklasifikasikan menjadi 5 kelas. Yang pertama ada amfibi, reptil, pisces, aves, dan mamalia. Nah, video saya kali ini akan membahas lebih lanjut tentang mamalia. Mamalia berevolusi dari sekelompok hewan yang disebut dengan Therapsida, seperti yang di sini. Therapsida atau biasa disebut dengan reptil mirip mamalia. Mamalia pertama merupakan hewan kecil yang sangat aktif dengan makanan berupa serangga atau insek. Kehidupan yang aktif tersebut berhubungan dengan kemampuannya untuk memelihara suhu tubuh yang tetap atau yang biasa disebut dengan homoeothermic. Mamalia merupakan salah satu kelas dari hewan vertebrata dengan ciri seperti adanya rambut dan kelenjar susu atau glandula mamae. Hewan mamalia tersebar hampir di seluruh dunia dan menempati tipe habitat yang berbeda-beda, mulai dari daerah kutub sampai khatulistiwa, mulai dari laut hingga daratan. Di dunia, hewan mamalia terdiri dari 19 ordo, 122 famili, 1017 genus dengan jumlah spesies kurang lebih 12.000. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal-hal kekayaan mamalia, jenisnya cukup beragam. Di Indonesia terdapat 515 jenis mamalia
atau 12% dari jenis mamalia yang ada di dunia. Sebagian besar mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan, tetapi ada beberapa mamalia yang berkembang biak dengan cara bertelur. Kata mamalia ialah kreasi asal Carl Linnaeus. Mama dari asal bahasa Latin memiliki arti puting. Kata ini pertama kali dikemukakan pada tahun 1758. Binatang mamalia dikenal dan diklaim menjadi hewan menyusui sebab mamalia menyusui anak-anaknya. Sebagian besar mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan anak-anaknya, tetapi terdapat beberapa mamalia yang tidak melahirkan atau bertelur. Mamalia jenis ini diklaim menggunakan monotremata, memiliki kelenjar susu tetapi tidak memiliki puting. Karenanya monotremata ini masih digolongkan mamalia. Mamalia memiliki ciri utama yang menjadi pembeda dengan spesies yang lain. Yang pertama, memiliki kelenjar susu. Yang kedua, memiliki rambut yang menutupi seluruh permukaan tubuhnya. Yang ketiga, memiliki kuku atau cakar pada bagian jarinya. Kuku atau cakar ini berguna untuk memanjat atau menangkap mangsanya. Yang keempat, memiliki gigi tidak selaras seperti gigi taring, gigi seri, dan gigi geraham. Selanjutnya, memiliki alat pernapasan seperti paru-paru, memiliki organ jantung yang terbagi dengan 2 serambi serta 2 bilik. Kemudian, mamalia ada yang melahirkan atau vivipar, dan ada juga yang berkembang biak menggunakan bertelur atau ovivivipar. Mamalia memiliki beberapa ordo. Yang pertama, ada ordo Demoptera. Demoptera memiliki ciri-ciri memiliki selaput layang. Selaput layang berupa kulit tipis ini terdapat pada leher sampai ujung ekor. Selaput layang ini ditutupi oleh rambut yang tipis dengan warna coklat keabuan. Kemudian, kaki depan dan belakangnya terdapat cakar yang tajam. Seperti yang diketahui pada ciri-ciri hewan tersebut, bisa dilihat dari video ini, Demoptera ini memiliki selaput layang yang membentang di seluruh tubuh. Selaput layangnya ditutupi oleh rona coklat keabuan. Kaki depan serta belakangnya ada cakar yang tajam, dan cakar ini bermanfaat untuk memegang serta mencengkeram dahan pohon. Selaput layangnya digunakan untuk dia melompat ke tempat yang tinggi. Seperti pada video sebelumnya, saya mengambil contoh pada sugar glider yang diklasifikasikan menjadi kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas Mammalia, ordo Diprotodontia, famili Petauridae, genus Petaurus, spesies Petaurus breviceps. Selanjutnya ada ordo Monotremata. Monotremata ini memiliki ciri berkembang biak menggunakan cara bertelur. Kemudian, alat kelaminnya berupa satu lubang sekaligus adalah pencernaan dan kawasan saluran urin. Yang ketiga, Monotremata betina tidak memiliki puting susu tetapi memiliki kelenjar susu. Selanjutnya, mamalia berkaki 4 ini memiliki ekor yang berambut dan moncong yang runcing. Selanjutnya, mereka memiliki bantalan kulit yang empuk sampai tumit di telapak kakinya. Seperti yang sudah saya jelaskan pada ciri-ciri sebelumnya, bahwa hewan ini memiliki moncong yang runcing. Dan pada betina tidak memiliki puting, tetapi memiliki kelenjar susu. Pada kakinya, dia memiliki selaput renang juga. Dan hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur. Pada betina, susu akan disalurkan melalui rambut-rambut yang terdapat di perut betina. Bantalan kulit yang empuk itu berguna untuk menopang tubuh mereka saat berdiri dan berjalan. Contoh pada hewan monotremata ini, saya mengambil contoh platypus yang diklasifikasikan menjadi kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas Mammalia, ordo Monotremata, famili Orthorhynchidae, genus Orthorhynchus, spesies Orthorhynchus anatinus. Selanjutnya, ada ordo Diprotodontia. Ciri-cirinya memiliki kantung pada bagian tubuhnya. Beberapa hewan ini pemakan serangga. Masuk ke dalam kelompok arboreal, jari kaki belakang menyatu sepenuhnya.
Seperti yang sudah kita ketahui bahwa hewan di Protodontia ini memiliki kantung pada tubuhnya. Nah, kantung ini hanya terdapat pada hewan betina. Karena kantung ini berfungsi untuk perkembangbiakan anaknya. Di dalam kantung ini juga terdapat 4 puting susu yang memberikan nutrisi bagi anak-anaknya. Jari kaki belakang menyatu sepenuhnya. Kebanyakan hewan ini juga termasuk ke dalam pemakan tumbuhan alias herbivora. Namun ada juga beberapa spesies yang terdapat pada ordo ini adalah omnivora atau pemakan serangga. Kelompok hewan ini termasuk ke dalam kelompok arboreal karena mampu untuk melompat jauh dan menggali lubang ke tempat tinggal. Pada ordo di Protodontia, saya mengambil contoh kanguru pohon dengan klasifikasi kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo di Protodontia, famili Macropodidae, genus Dendrolagus, spesies Dendrolagus mayeri. Selanjutnya ada ordo Scadentia. Scadentia adalah mamalia yang pemakan biji, serangga, dan buah. Badannya mirip seperti bajing, namun mereka mempunyai moncong runcing dan panjang. Scadentia cenderung mempunyai tubuh yang mungil, badan pipih, dan memanjang. Juga ekor yang berambut tebal. Binatang berkaki 4 ini mempunyai rambut badan yang halus dan cakar yang runcing, seperti pada video selanjutnya. Scadentia artinya grup hewan yang punya telinga yang baik. Binatangnya yang lebih aktif pada siang hari ini ada yang hidup secara berkelompok, berpasangan, atau berkoloni. Mereka ini hayati pada pepohonan serta berkiprah asal satu dahan ke dahan yang lain. Sebagian besar spesialisasi visual mereka berevolusi secara independen dari primata. Mereka ini mendiami hutan tropis di Asia Selatan. Memiliki kumis yang panjang, moncongnya pun lebih panjang dan meruncing serta tidak mempunyai sepasang gigi seri yang besar membuat pahat seperti bangsa bajing. Pada contoh hewan Scadentia ini, saya mengambil contoh tupai dengan klasifikasi kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Scadentia, famili Tupaidae, genus Tupaia, spesies Tupaia javanica. Selanjutnya ada ordo Chiroptera. Chiroptera merupakan mamalia yang mampu terbang. Jari-jarinya mampu membuat sayap. Sayap Chiroptera punya selimut seperti kulit tipis yang kenyal. Nah, pada contoh kali ini, Chiroptera merupakan mamalia yang salah satunya yang bisa terbang. Jari-jarinya mampu membesar membuat seperti sayap. Sayap Chiroptera mempunyai selimut seperti kulit tipis yang kenyal. Binatang nokturnal yang kali ini dibedakan menjadi 2, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Umumnya, kelelawar pemakan buah mempunyai berukuran tubuh yang lebih besar dibanding kelelawar pemakan serangga. Matanya pula besar serta sebagian asal mereka punya cakar di jari-jarinya. Kelelawar pemakan butir punya pencium serta penglihatan yang sangat tajam. Hal ini bermanfaat untuk membantu mereka mengarah pada butir buah-buahan. Sedangkan kelelawar pemakan serangga mencari makanan menggunakan gelombang ultrasonik yang tidak bisa didengar oleh manusia. Kelelawar ini memiliki sayap yang lebih besar. Maka dari itu, kelelawar mampu terbang dengan kecepatan yang tinggi. Kelelawar melakukan aktivitasnya pada malam hari dikarenakan hewan nokturnal. Ada ordo primata. Primata merupakan mamalia yang mempunyai plasenta. Indonesia memiliki 62 jenis primata yang sebagian besar tinggal pada hutan tropis. Ukuran berasal primata bervariasi. Terdapat yang sangat mungil dengan berat 30 gram serta paling besar 175 kg, yaitu gorila. Primata memiliki rambut yang memiliki seluruh tubuhnya. Mereka punya postur tegap dan kemampuan belajar. Tangan dan kakinya mempunyai jari-jari yang mampu menggenggam benda.
Tempurung otak dari primata memiliki ukuran yang relatif besar. Banyak sekali yang menyebut primata merupakan monyet serta monyet, namun terdapat perbedaan antara mereka. Kungkang merupakan mamalia yang dikenal karena gerakannya yang lambat serta perilakunya yang sangat santai. Bahkan untuk sekedar mengedipkan mata sekalipun, mereka melakukannya dengan pelan-pelan dan tidak tergesa-gesa. Terdapat beragam faktor yang membuat kungkang menjalani kehidupan mereka dengan santai dan sangat lambat. Kungkang memiliki penglihatan yang sangat buruk. Mereka mengalami kondisi genetika langka yang diistilahkan dengan rod monokromesi, yang berarti mereka tidak memiliki sel kerucut di matanya, sesuatu yang lumrahnya dimiliki oleh kebanyakan mamalia lain untuk melihat warna. Ini berarti kungkang adalah buta warna sepenuhnya dan tidak mampu melihat indahnya panorama hutan yang menakjubkan. Keterbatasan penglihatan ini membuat mereka mengandalkan indera lainnya guna bertahan hidup. Di sini saya mengambil contoh dari kungkang dengan klasifikasi Kingdom Animalia, film Chordata, kelas Mamalia, Ordo Primata, famili Lorisidae, genus Nycticebus, spesies Nycticebus kungkang. Selanjutnya ada Ordo Carnivora. Carnivora ialah grup mamalia yang memakan daging, tetapi sebagian kecil asal mereka terdapat juga yang memakan segala serta tumbuhan. Hewan pemakan daging memiliki gigi taring dan cakar yang tajam. Berjalan menggunakan keempat kaki dan memiliki kumis. Pada Ordo Carnivora saya mengambil contoh harimau dengan klasifikasi kerajaan Animalia, film Chordata, kelas Mamalia, Ordo Carnivora, famili Felidae, genus Panthera, spesies Panthera tigris. Harimau adalah raja bagi spesies kucing besar. Sosoknya yang megah dilengkapi dengan belang hitam yang membelah bulu emasnya, seolah menggambarkan ketegasan dan keindahan yang menyatu dalam kesempurnaan. Matanya yang tajam seolah menembus kegelapan malam dan menyoroti setiap gerik di sekitarnya dengan penuh kepekaan. Dalam setiap langkahnya terdapat keagungan yang terpancar, seolah menyampaikan pesan bahwa kekuatan sejati tidak hanya berada pada kebesaran fisik, namun juga pada kecerdasan dan kepekaan yang dimiliki. Harimau adalah pemburu yang sangat ulung dan memegang kendali sebagai predator utama yang tersebar di berbagai wilayah. Harimau Benggala memerintah tanah Bangladesh dan India, sementara harimau Siberia dengan bulu tebalnya memerintah wilayah dingin Rusia. Selanjutnya ada Ordo Cetacea. Cetacea adalah mamalia yang berplasenta yang hidup di dalam air. Mereka ditemukan di lautan di seluruh dunia dan di beberapa lingkungan air tawar. Cetacea modern dikelompokkan dalam 2 subordo, sekitar 70 spesies paus bergigi dan 13 spesies paus balin ompong. Mereka memiliki tubuh yang meruncing, tidak memiliki tungkai belakang eksternal, dan ekor yang berakhir pada bilah horizontal dengan 2 lobus atau sirip. Cetacea harus muncul ke permukaan air untuk bernapas melalui lubang sembur yang terletak di atas kepala mereka. Ini saya mengambil contoh paus biru dengan klasifikasi Kingdom Animalia, film Chordata, kelas Mamalia, Ordo Cetartiodactyla, famili Balaenopteridae, genus Balaenoptera, spesies Balaenoptera musculus. Adalah spesies hewan terbesar yang pernah ditemukan di muka bumi. Mereka dapat tumbuh hingga lebih dari 33 meter atau sekitar 100 kaki dengan berat mencapai 180.000 kg.
yang itu berarti bahwa ukuran mereka hampir sama dengan 40 ekor gajah dewasa atau 2.700 manusia berukuran rata-rata. Begitu besarnya hewan ini, bahkan bayi mereka yang baru lahir memiliki panjang 3,5 meter dan berat sekitar 2.700 kg. Yang dengan demikian, bayi mereka lebih besar dibandingkan badak dewasa. Salah satu alasan mengapa paus biru dapat tumbuh begitu besar adalah karena mereka sepenuhnya hidup di lautan. Saat di darat, kerangka mereka harus dapat menopang tubuh besarnya. Tetapi di lautan, daya apung air dapat menangkal tarikan gravitasi. Sehingga hal ini memungkinkan paus biru yang sepenuhnya hidup di lautan dapat tumbuh jauh lebih besar dari yang dapat didukung oleh kerangkanya jika mereka hidup di daratan. Yang terakhir ada ordo Sirenia. Sirenia artinya grup yang hidup pada air. Seperti dengan cetacea, Sirenia artinya pemakan tumbuhan yang tersebar di perairan tropis. Yang mengambil contoh pada ordo ini adalah dugong dengan klasifikasi Kingdom Animalia, film Chordata kelas Mammalia, ordo Sirenia, famili Dugonidae, genus dugong, spesies dugong dugon. Dugong merupakan mamalia laut yang dapat dikenali melalui ciri-ciri fisik mereka yang sangat khas. Mereka memiliki badan gemuk, moncong yang menonjol ke bawah, tubuh berbentuk torpedo, serta ekor yang mirip dengan ekor lumba-lumba. Panjang tubuh dugong bisa mencapai 3 meter dengan berat mencapai sekitar 450 kg. Badan mereka yang berat disebabkan adanya lapisan lemak tebal yang terletak di bawah kulit mereka. Lapisan lemak ini memiliki ketebalan antara 10 hingga 15 cm dan terdiri dari 2 lapisan lemak bagian luar dan lemak bagian dalam. Lapisan lemak bagian luar berfungsi sebagai pelindung yang melindungi dugong dari sengatan sinar matahari serta suhu air laut dingin. Sedangkan lapisan lemak bagian dalam berfungsi sebagai cadangan energi yang sangat penting yang membantu mereka bertahan dan mendapatkan energi tambahan ketika dibutuhkan. Dugong memiliki penglihatan yang sangat buruk. Kendati demikian, mereka dapat mengatasi keterbatasan ini berkat moncong sensitif mereka yang terletak di bagian depan tubuhnya. Moncong mereka yang menonjol dan mencuat keluar seperti terunik atau belalai dengan bentuk yang mirip dengan terunik gajah mengandung banyak folikel rambut halus yang sensitif yang berfungsi sebagai alat pendeteksi makanan yang tersembunyi di dasar laut dangkal. Mamalia memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan. Mamalia memiliki peran yang penting dalam kelestarian. Mamalia sangat berperan dalam kehidupan manusia karena dapat dimanfaatkan untuk memenuhi banyak kebutuhan manusia. Manusia dapat memenuhi kebutuhan dengan memakan daging sapi, kambing, kerbau, unta, dan lain-lain. Kulit pada sapi dan kambing merupakan bahan baku sandang, baik pakaian maupun sepatu. Gajah dapat digunakan mengangkat batang pohon atau balok yang besar. Anjing dan simpanse telah dijadikan bahan penelitian untuk eksplorasi angkasa luar. Selain itu, beberapa jenis mamalia dapat bermanfaat pula untuk penelitian di bidang kesehatan. Mamalia
memiliki peran yang penting dalam kelestarian ekosistem hutan. Menjelaskan peranan mamalia antara lain sebagai penyubur tanah, penyerbuk bunga, pemancar biji, serta pengendali hama secara biologi. Selain peranannya sebagai ekologis, mamalia juga memiliki peranan dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan estetika. Sekian dari hasil video saya mengenai vertebrata tentang mamalia. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi pembaca atau pendengar. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.